Bab ke-33, Rencana Pindah Kerja. Pagi Bu, selamat pagi. Ucap Ibas yang baru turun dan bersiap untuk sarapan. Pagi sayang, Mulan mana kok belum kelihatan? Tanya Ibu Ibas. Mulan masih di atas, lagi nerima telepon dari pasiennya. Jawab Ibas. Oh ya Bas, Ibu mau bicara? Apa sebaiknya Mulan pindah saja kerjanya, jangan di klinik? Ibu kasihan sama Mulan kalau bolak-balik ke klinik, soalnya jauh tempatnya. Kata Bu Hadi khawatir dengan Mulan. Kalau mau pindah ke rumah sakit Pelita saja yang punya teman ayah, lagi pula kita juga punya saham di sana, pasti bisa masuk. Sambung Pak Hadi. Maksud ayah rumah sakit Pelita punya Pak Maulana? Tanya Ibas, mengerutkan dahinya. Iya, yang anaknya juga sahabat Mulan. Tadi malam juga datangkan ke pesta perusahaan kita. Gimana ya? Kalau Mulan pindah ke rumah sakit Pelita nanti ketemu terus dong sama Rio. Tapi kalau Mulan masih di klinik, kasihan dia jauh dari sini. Pikir Ibas. Gimana Bas? Tanya Pak Hadi membuyarkan lamunannya. Iya, nanti coba aku tanyakan Mulan dulu ya. Sambil berpikir keras apa yang harus dia lakukan demi kebaikan Mulan. Baik, tapi jangan lama-lama, biar Mulan gak kecapekan jadi ayah cepat punya cucu. Canda Pak Hadi sambil tertawa kecil. Iya betul itu kata ayahmu. Sambung Bu Hadi mendukung perkataan suaminya. Mulan melihat keluarganya sejak asyik berbincang. Dia pun tersenyum melihat pemandangan itu dari tangga dan berjalan menuju meja makan. Pagi ayah, Ibu sapa Mulan sembari duduk di samping suaminya. Ayo sarapan dulu nak, baru berangkat kerja, maaf ya kami mulai sarapan duluan. Ucap Ibu Ibas. Iya nggak apa-apa Bu. Senyum Mulan dan mengambil makanan di piringnya. Setelah sampai di klinik, Ibas berkata kepada Mulan tentang kepindahannya ke rumah sakit Pelita. Tadi Ibu bilang sama aku, katanya kamu disuruh pindah kerja, kira-kira kamu mau tidak? Tawar Ibas kepada Mulan. Mulan pun berpikir sejenak. Memangnya kenapa Mas? Kenapa aku harus pindah kerja? Tanya Mulan penasaran. Ibu, ayah dan suamimu tercinta ini khawatir kalau kamu harus bolak-balik dari rumah ke klinik, kan jaraknya lumayan jauh, kami takut kalau kamu jatuh sakit lagi. Ucap Ibas sambil menggenggam tangan Mulan. Terus kalau aku pindah kerja, pindah kemana, sama nasib klinik nih gimana? Aku mulai klinik ini dari nol sampai bisa banyak yang percaya dengan klinikku. Ucap Mulan khawatir dengan kliniknya. Kalau masalah klinik, nanti ada yang mengelolakan, jadi jangan khawatir, ayah dan ibu menyuruh kamu pindah ke rumah sakit Pelita. Rumah sakitnya keluarga Rio? Tanya Mulan meyakinkan. Iya sayang, keluargaku punya saham di sana, jadi kalau kamu mau pindah kerja di sana, aku bicarakan sama pemiliknya. Aku mau Mas, tapi dengan syarat, Sita dan Rani ikut aku juga. Kalau itu sih masalah alhamdulillah kalau kamu mau, ayah dan ibu pasti sangat senang mendengarnya, terima kasih ya sayang. Ucap Ibas sambil menciumnya. Kalau begitu Mas ke kantor dulu ya, nanti sore Mas jemput. Pamit Ibas. Gak usah Mas, nanti Mas capek aku pulang sama Pak Mahmud saja. Gak capek kok. Untuk istriku tersayang apa sih yang enggak? Mobil Ibas pun melaju meninggalkan klinik. Mulan pikir tak apa pindah kerja, yang penting dia masih bisa bekerja dimanapun itu. Pagi Dok. Kok berangkatnya pagi sekali? Sama siapa? Sapa Sita sambil terengah-engah karena lari kecil dari halte bis. Takut kesiangan. Sama Mas Ibas tadi kesini, tapi Mas Ibasnya langsung pulang mau ke kantor, jawab Mulan. Tiba-tiba Rani muncul di belakang dan menepuk punggung Sita yang sedang membuka pintu klinik. Aduh Rani, ngagetin aja, sungut Sita kepada Rani. Hehe maaf, soalnya dokter sama Sita kelihatan tegang banget lagi ngomongin apa sih, makanya aku kagetin, jawab Rani sambil cengengesan. Mereka pun masuk ke dalam klinik dan mulai menyiapkan segala sesuatu untuk menerima pasien. Waktu istirahat pun tiba, Mulan berinisiatif untuk membicarakan tentang masalah pindah ke rumah sakit besar di kota, dan mengajak Rani dan Sita untuk pergi bekerja dengannya di kota.
Sita, Rani, aku mau ngomong sebentar sama kalian. Sepertinya aku mau pindah ke rumah sakit di kota. Kalian mau nggak ikut aku pindah ke sana? Nanti di klinik ini ada yang mengelolanya sendiri. Jadi kita bareng-bareng ke rumah sakit di kota. Ucap Mulan sambil memperhatikan mimik Rani dan Sita yang masih bingung dengan apa yang dibicarakan Mulan. Maksud dokter kita pindah ke rumah sakit di kota? Di rumah sakit mana, Dok? Tanya Sita penasaran. Kamu kenal dokter Ryo kan? Kita pindah ke rumah sakit Pelita itu yang punya keluarga dokter Ryo. Jawab Mulan. Oh, rumah sakit yang besar itu ya, Dok? Wah, asik dong, kalau begitu aku senang sekali kalau pindah ke sana. Sambung Rani senang. Gimana, Sid, kamu mau tidak kalau kita pindah ke sana? Tanya Mulan serius. Kalau aku sih mau saja, Dok. Aku senang bisa menemani dokter kemana saja, soalnya dokter baik banget sama aku. Jawab Sita. Mereka pun akhirnya setuju untuk pindah ke rumah sakit Pelita di kota. Setelah menjalani hari yang melelahkan, mereka bertiga akhirnya bisa menutup klinik sore itu. Sita dan Rani pun pulang ke rumah dengan menggunakan bus, sementara Mulan menunggu dijemput oleh Ibas. Tetapi hari itu Mulan cukup lama menunggu Ibas sampai waktu maghrib datang. Dia pun memutuskan untuk salat maghrib di klinik terlebih dahulu kemudian menghubungi suaminya itu. Ketika Mulan sedang melihat HP-nya dan mulai untuk menghubungi Ibas, ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan klinik. Mulan berpikir kok mobilnya Mas Ibas beda, tidak seperti biasa, apa mungkin Mas Ibas pinjam punyaan dia, pikir Mulan bingung sambil melihat ke arah mobil tersebut. Tidak disangka-sangka ternyata yang keluar dari mobil adalah Ryo. Mulan pun terkejut dengan kedatangan Ryo ke kliniknya itu. Mungkinkah Ryo sudah tahu kalau dia akan pindah ke rumah sakitnya, pikir Mulan. Ryo keluar dari mobil dan tersenyum kepada Mulan. Hai Mulan, lagi nungguin Ibas ya? Pasti kamu terkejut melihat kedatangan aku. Ucap Ryo sambil berjalan dan duduk di depan klinik. Hai juga dokter Ryo. Aku cukup terkejut dengan kedatanganmu ke sini. Kira-kira ada urusan apa kamu ke sini? Tanya Mulan penasaran. Memangnya tidak boleh kalau seorang sahabat ingin menemui sahabatnya sendiri, kata Ryo sambil menatap Mulan. Boleh sih, tapi tumben saja. Kemarin-kemarin kamu nggak pernah nemuin aku. Pasti ada sesuatu yang pentingnya kan? Jawab Mulan. Dengan sedikit lagu dan bimbang Ryo pun mengatakan sesuatu kepada Mulan. Aku mau tunangan sama Shakira minggu depan, kamu datang ya, ucap Ryo sambil menatap Mulan tajam. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Akhirnya kamu menetapkan hati juga dengan Shakira setelah sekian lama kalian pacaran. Ucap Sita senang. Sebenarnya Ryo belum siap untuk bertunangan dengan Shakira, tapi orang tuanya sudah menyuruh dan mendesaknya untuk segera bertunangan dan menikah. Karena Ryo tidak ingin mengecewakan orang tuanya, akhirnya Ryo memutuskan untuk mengikuti keinginan orang tuanya. Mobil Ibas hampir sampai di klinik Mulan. Dari jauh Ibas melihat mobil seseorang di depan klinik. Dia penasaran mobil siapa jam segini masih di depan klinik. Sesampainya di klinik, Ibas melihat Ryo sedang duduk berdua dengan Mulan di depan klinik. Ibas merasa sedikit cemburu dengan kedatangan Ryo. Untuk apa anak ini menemui Mulan malam-malam sendirian lagi, bisik Ibas. Mulan dan Ryo menyadari kedatangan Ibas di depan klinik. Halo Mas Ibas, sapa Ryo. Ada tamu rupanya, ada apa jauh-jauh datang ke sini, tanya Ibas kepada Ryo. Iya nih, ada sesuatu yang harus saya sampaikan sama Mulan, jadi saya datang ke sini, ucap Ryo. Ibas pun penasaran apa yang membuat Ryo jauh-jauh datang ke klinik hanya untuk menemui Mulan. Kalau begitu sepertinya aku mengganggu ya? Tidak ganggu kok Mas, mumpung Anda ada di sini saya sekalian bilang saja. Minggu depan aku mau tunangan sama Shakira. Kami mengharap kehadiran kalian di pesta pertunangan kami. Oh syukurlah kalau begitu, ini berita yang sangat baik, jawab Ibas senang.